Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yati Nurhayati dari SD Negeri Barutunggul 4 Kabupaten Bandung. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, perkenankan saya untuk memaparkan aksi nyata saya, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Rancangan tindakan untuk aksi nyata saya pertama akan saya paparkan tentang latar belakang kenapa saya melaksanakan aksi nyata ini. Yang pertama, murid tidak suka peraturan karena selama ini mereka jika melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Dan tolak ukur yang saya buat dalam aksi nyata ini yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Nah, ini mas tindakan langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Mengumpulkan rekan guru untuk diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dalam segitiga restitusi. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan yang terakhir, merefleksikan dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Silahkan untuk bisa melihat diseminasi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati dan saya banggakan. Maaf mungkin mengganggu waktunya. Saya akan melaksanakan tugas calon guru penggerak, yaitu memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, di mana budaya positif ini sangatlah penting bagi kita saat kita mengajar di sekolah. Nah, konsep utama budaya positif yang akan saya paparkan yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima quality control restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, bahwa kita dalam mengajar itu punya tujuan ya. Bahwa di sini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya ya. Dan berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman ya, itu bahwa
berdasarkan Hajar Dewantara. Nah, di sini saya jelaskan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga siswa belajar dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, terus kita berlanjut ke disiplin positif, bahwa disiplin positif itu ada beberapa bagian ya, bahwa disiplin adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan dan pelaturan. Nah, dari pernyataan disiplin ini ada tujuannya, bahwa tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya, dari dalam bukan dari luar ya. Dan disiplin positif ini untuk menumbuhkan kesadaran serta melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kalau disiplin positif di sini itu mereka anak-anak itu tidak berdasarkan dari luar, tapi ada dari dalam dirinya masing-masing para murid atau para siswa yang ada di sekolah kita ya. Terus ada konsep 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar menurut Dr. William Gladstone, yaitu yang pertama bertahan hidup, bahwa murid kita itu harus dan bisa bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih, bahwa murid kita harus memiliki rasa kasih sayang sesama temannya, kasih sayang sesama guru, dan kasih sayang dengan orang tua. Dan ada rasa untuk berterima kasih kalau mereka itu sudah mendapatkan sesuatu yang mereka dapatkan dari baik dari teman, dari guru, dari orang tuanya. Nah, yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan, bahwa manusia atau murid kita itu harus ada rasa berkuasa juga itu ya. Yang keempat yaitu kebebasan. Tentunya bahwa setiap manusia itu harus mempunyai kebebasan agar dirinya merasa tidak tertekan oleh orang lain dan oleh siapapun. Yang kelima, kesenangan. Ya, dari kebebasan itu mereka akan mendapatkan suatu kesenangan. Ya, itu adalah kontrol manusia. Dan sekarang adalah motivasi perilaku manusia, bahwa manusia itu terdapat motivasinya. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Untuk menghindari dan ketidaknyamanan dan hukuman itu, murid akan melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Itu adalah berasal dari luar ya, atau ekstrinsik, bukan dari dalam dirinya, karena dia itu merasa takut dihukum. Yang kedua mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, yaitu bahwa murid melakukan disiplin karena hanya ingin mendapatkan imbalan, merupakan motivasi intrinsik juga, bukan dari dalam dirinya murid tersebut ya, ekstrinsik ya, menisesah. Yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang harus muncul dalam diri murid kita, yaitu melakukan disiplin diri agar ia sadar akan kebajikan dirinya sendiri. Nah, ini adalah motivasi yang berada dalam diri murid kita, atau yang disebut dengan intrinsik ya. Ya, yang sekarang kita lanjutkan ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini adanya identitas gagal itu karena adanya hukuman dan penghargaan. Ya, Bapak Ibu,
Kalau hukuman itu murid akan merasa takut karena siun, karena takut dihukum. Yang kedua, mereka tidak akan nyaman karena ada dalam dirinya kata takut dihukum yang tadi, maka mereka itu merasa tidak akan nyaman sehingga melakukan sesuatu itu terpaksa, ya, jadi memaksa, terus menyembunyikan kesalahan dan rendah diri karena dia takut, karena dia tidak ingin dihukum, maka kesalahan yang dia miliki itu ditutupi. Makalah akan keluarlah sikap berbohong karena menutupi kesalahan para murid kita. Ini adalah tentang hukuman yang tidak boleh kita lakukan di sekolah ya sebenarnya. Yang kedua yaitu tentang akan identitas gagal itu adanya penghargaan, yaitu bisa merusak hubungan dan membuat iri teman kita. Kalau memberikan penghargaan kepada murid kita, maka teman-temannya itu akan merasakan iri, ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, melakukan sesuatu karena ada penghargaan. Itu mungkin untuk disiplin positif itu kita tidak boleh memberikan penghargaan kepada murid kita. Nah, yang ketiga, merampas hak untuk menghargai diri sendirinya. Itu bahwa hukuman dan penghargaan itu adalah konsep disiplin dengan identitas gagal ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan dengan konsep disiplin dengan pendidikan restitusi. Nah, sekarang yang akan dibahas itu yaitu tentang restitusi. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka kembali pada kelompok dengan karakter yang kuat yang disebutkan oleh Gozen 2004 ya. Di sini bahwa restitusi ini suatu proses menciptakan bahwa anak itu akan merasa nyaman ya. Merasa nyaman karena mereka itu akan berada pada kelompok dengan karakternya yang kuat. Nah, di sini ciri-ciri restitusi itu sendiri yaitu bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Jadi, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Jadi, kalau kesalahan yang sudah mereka buat itu salah, tidak boleh lagi dilakukan, bukan menebus kesalahan yang sudah mereka buat. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi memperbaiki hubungan antara teman yang satu dengan teman yang lain akibat dari kesalahan yang tadi ya Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu tawaran, bukan paksaan. Yang ketiga itu tawaran, bukan paksaan. Jadi membuat sesuatu kebaikan dan karena kesalahan itu bukan suatu paksaan, tapi tawaran. Yang ketiga yaitu yang keempat, menuntut melihat ke dalam diri, ke dalam dirinya, ke dalam diri para murid kita. Terus yang selanjutnya yaitu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang mendasari tindakan para murid kita ya, Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya itu fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi fokus pada karakter, bahwa kita itu harus mengetahui karakter para murid kita. Ya. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu fokus pada solusi. Maka kalau anak kita, murid kita membuat kesalahan itu, kita bukan mencari masalah yang sudah ada, tapi memberikan solusi bagaimana pemecahan masalah tentang kesalahan yang mereka buat tersebut. Ya, mungkin itu adalah restitusi. Nah, sekarang
kita akan jabarkan apa sih perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Itu mempunyai perbedaan. Ya. Kalau hukuman itu guru langsung menghukum siswa menghormat bendera selama 10 menit, dan guru marah siswa maka akan jadi takut. Itu adalah hukuman. Jadi kalau misalkan murid membuat kesalahan, terus siswa tersebut harus berdiri di depan tiang bendera menghormat 10 menit, itu adalah namanya hukuman. Kalau konsekuensi, ya, konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi ke siswa supaya tidak datang terlambat lagi, siswa menghormati peraturan. Itu adalah konsekuensi. Misalkan peraturan di sekolah kita sudah dibuat bahwa murid itu harus datang jam 7.30. Ternyata murid kita datangnya jam 7.35. Maka murid kita itu harus mendapatkan konsekuensinya. Misalkan berdiri dulu di depan tiang bendera. Itu adalah konsekuensi, itu adalah suatu peraturan dengan konsekuensinya sudah dibuat bersama-sama. Itu konsekuensi, ya. Nah, kalau restitusi itu adalah guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya sehingga menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau restitusi itu ditanya dulu, kenapa terlambat sekolahnya? Tidak langsung memberikan suatu konsekuensi atau suatu hukuman, tapi ditanya dulu kenapa terlambat sekolahnya, ada apa terlambat sekolah. Baru nanti dikasih tahu keyakinan kelas yang sudah dibuatnya. Kalau tidak sesuai dengan keyakinan kelas, baru, tapi kita harus menanyakan dulu kenapa anak ini terlambat. Tidak langsung begitu saja. Mungkin itu perbedaannya. Dan di sini ada 5 posisi kontrol manusia. Yang satu adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Dan kita sebagai guru itu adalah harus menjadi seorang sebagai manajer. Ya. Kita lanjutkan selanjutnya, bahwa di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol manusia, ya. Yang sudah saya buat, contoh kasus siswa selalu tidak memakai pakaian seragam lengkap pada saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, gurunya sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, kemudian jangan ikuti pelajaran. Itu adalah sebagai penghukum. Kedua adalah pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu sudah bilang, ibu kecewa sama kamu. Itu adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Maka anak akan merasa bersalah, kan? Karena sudah beberapa kali tidak memakai baju seragam lengkap. Itu dibicarakan oleh ibu gurunya. Terus yang ketiga sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, ya. Itu sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan yang sudah ada di sekolah kita. Itu sebagai pemantau karena peraturannya sudah dipantang, tapi anak tersebut masih melanggar, ya. Itu sebagai pemantau. Yang sebagai teman, ayo nak patuhi, ya, buat bapak atau ibu bangga, kali tidak apa-apa kalau salah. Itu sebagai teman. Tapi kalau sebagai manajer, yaitu apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Kira-kira
bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahannya? Nah itu kalau sebagai ngajar ya, kita itu tanyakan dulu bagaimana anak tersebut, tidak langsung memberikan PR langsung. Nah itu adalah sebagai manajer. Nah di sini ada contoh posisi video 5 posisi kontrol. Silakan Bapak Ibu simak videonya. Salam bahagia Ya. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol Ini adalah dalam restitusi adalah proses perjalanan Contoh seseorang dari agar video dapat yang mengalami dapat saya tampilkan Pada video yang kali diambil dari kita akan membahas tentang pelatihan guru posisi penggerak. kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum. 2. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir waktu mengisi sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kemarin ya Bapak Ibu ini contohnya kalau posisi sebagai penghukum. Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakim, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik dan psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi menghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan berupa dendam. Lagi Bu, Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur
posisi sebagai temannya Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biar terus yang lagi kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih jawaban eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari beberapa orang. Di sini perlu aksennya, sehingga dilatih murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kita lanjut ke posisi pemantau ya atau monitor. Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus mengingat kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Kita lanjut ke posisi manajer. Silakan Bapak Ibu simak. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren
manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Mungkin Bapak Ibu guru sudah kita lihat video yang tadi ditayangkan, bagaimana posisi kita sebagai guru itu berada di posisi yang mana, ya. Nah, setelah itu, setelah melihat video tersebut, kita akan tahu dan di mana yang ada pada posisi kita ini. Nah, sekarang kita akan di kelas itu, apa itu keyakinan kelas? Bahwa keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas, ya. Nah, mengapa harus keyakinan kelas bukan pelaturan kelas? Karena keyakinan kelas itu berasal dari dalam diri atau yang disebut intrinsik, ya. Berasal dari dalam diri kita, bukan dari paksaan dari orang lain. Nah, ini adalah contoh kegiatan membuat keyakinan kelas. Ya, jadi bukan pelaturan kalau sekarang, tapi keyakinan. Karena kalau ya keyakinan itu berasal dari dalam dirinya. Kalau peraturan itu adalah sesuatu yang dipaksakan, ya. Mungkin Bapak Ibu seperti itu. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu adalah bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang yang sukses. Itu adalah menstabilkan identitas. Jadi yang merasa asalnya gagal itu akan memotivasi kita menjadi orang yang sukses. Yang kedua yaitu validasi tindakan. Yaitu yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Jadi kalau si anak kita punya kesalahan itu ditanyakan dulu sehingga kita memahami kenapa anak kita atau guru kita melakukan suatu kesalahan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi sesuai dengan hati nurani mereka, sesuai dengan 5 kebutuhan manusia, ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah yang pernah saya lakukan di sekolah penerapan segitiga restitusi. Jadi ada anak yang waktu upacara
kelihatan tidak memakai topi. Tidak kelihatan memakai topi. Semuanya teman-temannya memakai seragam atau atribut yang lengkap. Ya. Jadi saya tanyakan dulu kenapa anak ini tidak pakai topi. Ternyata Aldi ini dia itu lupa karena di rumahnya tidak ada yang mengingatkan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Kita ngamain senja. 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 Ya. Nah, di sini disiplin positif mengacu kepada bagaimana seorang guru membimbing murid dan menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Hal ini selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa murid yang merdeka memerlukan kedisiplinan. Dengan memiliki disiplin diri, maka seseorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakininya. Disiplin diri membuat seseorang mampu menggali potensi untuk tujuan dan guru dapat melakukan disiplin diri kepada murid melalui segitiga restitusi. Mungkin itu kesimpulannya bahwa disiplin diri itu sangatlah penting dan berasal dari dalam diri, bukan dari luar. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, dapat kita terapkan bersama-sama di sekolah kita yang tercinta ini, di SD Baru Tunggul 4, Kecamatan Ranca Bali khususnya. Nah, mungkin saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini adalah pembuatan keyakinan kelas. Dan di sini ada Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Silakan Pipi untuk memimpin doa. Siap berdoa.
keyakinan kelas yang dibuat oleh kita bersama, oleh kalian. Kalian itu di kelas ini maunya apa? Tapi bisa dipertanggungjawabkan oleh kalian. Misalkan apa? Misalkan di kelas ini harus bersih. Di kelas ini tidak ada yang terlambat. Tidak ada, jangan bilang tidak ada artinya ya. Berarti di kelas ini harus bersih. Di kelas ini apalagi belajar dengan penuh semangat. Apalagi contohnya apalagi yang bisa silakan. Jadi kita yakin di kelas ini kita harus nyaman, harus berada dalam hati kalian, bukan dari ibu. Nanti ibu arahkan ya, atau mau ditulis ke dalam kertas. Nah, ibu bagikan stick note ini, kalian tuliskan apa yang kalian inginkan di kelas ini. Ya, itu akan kita ambil menjadi suatu keyakinan kelas. Ya. Nah, ini ya, ibu kasih ya. Coba tuliskan di sini ya, semuanya. Kelas bersih, baju rapi, datang tepat waktu, ya. Apalagi bebas sama kalian. Tuliskan nanti, setelah dituliskan ditempel di papan tulis ya. Tempel satu boleh, dua boleh. Minimal kalian tuliskan satu. Haida ada. Bagi dua. Media ke sekolah. Coba kalian tuliskan keyakinan kelas kalian. Nanti setelah itu yang perempuan sebelah sini, yang laki-laki sebelah sini menempelnya. Siap? Siap. Oh, Charlie nggak sekolah ya? Kemana Charlie? Oh, nggak ada izin. Nah, berarti kita harus tanggung jawab ya. Kalau tidak sekolah itu harus memberi tahu. Patuh terhadap guru. So, Kevin, silahkan simpan kalau sudah. Di sebelah sana. Ini yang laki-laki. Oke. Gali sudah? Jangan berebut. Tidak boleh saling
3, 4. Ada 4 yang perempuannya yang kelas bersih. 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini yang kelas bersih. Di sini patuh terhadap guru. Patuh terhadap guru. Nah, di sini ini kelas bersih. Ini kelas bersih juga. Menghormati guru. Nah, ini dikelompokkan ya. Aku ingin selalu rapi. Kelas bersih. Kelas bersih. Tidak ada yang ribut. Kelas bersih. Selalu tepat waktu, ya. Jadi sudah dikelompokkan yang paling banyak itu adalah sekolahnya, kelasnya bersih dan rapi. Itu adalah tandanya keyakinan kelas itu adalah kita bertanggung jawab terhadap kelas kita. Terus yang kedua itu urutan yang kedua yaitu patuh menghormati guru. Itu ya, patuh menghormati guru. Yang ketiga, datang tepat waktu. Itu adalah tanggung jawab dan mandiri. Jadi kelas kita itu, keyakinan kelas kita itu kelas harus bersih, tidak berebut. Ya, kelas harus bersih, terus patuh terhadap guru dan tidak berebut. Sesuai dengan yang kita nyanyikan, keyakinan kelas kita bentuk dalam suatu nyanyian. Yang pertama yaitu kelas 2 imut-imut. Kelas tidak imut. Kalau main berebut, kalau marah cemberut. Kelas 2 is very good. Nah, ditambahkan kelas 2 selalu bersih. Nah, ya, kelas 2 selalu bersih. Dimasukkan ke sana. Jadi kelas keyakinan kelasnya sudah masuk dalam nyanyian yang sudah kita buat bersama, ya. Sudah keyakinan kelasnya sudah ada dalam suatu nyanyian tersebut. Sekali lagi, kelas 2 imut-imut. Dan kelas tidak ribut. Kalau main berebut, kalau marah tak cemberut. Kelas 2 is very good. Kalau kelas 2 is very good, kelas 2 selalu bersih. Ya, baru kelas 2 is very good. Ya, sekali lagi. Kelas 2 imut-imut. Dan kelas tidak ribut. Kalau main tak berebut, kalau marah tak cemberut. Kelas 2 bersih. Kelas 2 is very good. Mengerti? Ya, jadi keyakinan kelasnya sudah dibuatkan di sini. Ya. Nah, kita harus bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang kita buat bersama. Siap semuanya untuk menjalankan keyakinan kelas yang ada di kelas kita ini? Iya. Akan bertanggung jawab? Siap. Bagus, ya. Mungkin keyakinan kelas sudah dibuatkan pada hari ini dan selanjutnya kita akan menjalankan. Ya. Terima kasih Pak Isan. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah testimoni dari rekan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Maulana, guru dari SDN Baru Tunggul 4, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung.
Saya sebagai rekan dari Ibu Yati Nurhayati yang alhamdulillah kemarin sudah melakukan diseminasi tentang disiplin budaya positif. Dari pemaparan Bu Yati kemarin, saya menyadari bahwa di SDN Baru Tunggul 4 itu masih banyak siswa-siswi yang memiliki motivasi disiplinnya itu dari eksternal atau dari hal-hal yang berasal dari luar. Mungkin mereka disiplin, tapi disiplinnya itu mungkin karena takut dihukum ya, atau mungkin mereka ingin mendapat pujian, atau mungkin ingin mendapat perhatian. Nah itu disiplin, tapi disiplinnya itu tidak utuh dan mungkin tidak akan bertahan lama, dan itu tidak baik. Nah kemarin Bu Yati menawarkan cara mendisiplinkan siswa itu dengan melakukan tahapan restitusi, di mana dalam mendisiplinkan siswa itu kita tidak langsung memberikan hukuman, kita tidak langsung memberikan hal-hal yang mungkin menurut siswa itu tidak nyaman, tapi kita mengembalikan apa yang siswa yakini tentang disiplin itu. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kita kembalikan lagi siswa-siswi itu kepada apa yang telah mereka yakini. Nah, posisi kita di sana sebagai manajer, kita membimbing, kita mengarahkan siswa agar siswa kembali meyakini apa yang telah mereka yakini bersama guru mereka tentang kesalahan-kesalahan mereka. Dan itu baik, itu positif, bagus, dan insya Allah mungkin akan saya terapkan, akan saya pelajari kembali agar siswa-siswi di SDN Baru Tunggul 4 memiliki disiplin yang positif. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ada diseminasi yang telah dilakukan, terus pembuatan keyakinan kelas dan testimoni dari rekan guru, maka kita bisa merefleksinya. Setelah ada diseminasi, setelah pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman yang dilakukan saya bersama rekan guru ya di ruang guru SD Negeri Baru Tunggul 4 pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 yang diikuti sebanyak 12 orang. Kami melakukan refleksi setelah mendengarkan penyebaran pemahaman yang saya lakukan. Mereka, para rekan guru itu sangatlah paham dan mengerti. Ternyata posisi mereka sebagai guru di sekolah itu belum memenuhi pada disiplin positif. Karena mereka rata-rata berada di posisi pemantau, berada di posisi sebagai teman, bukan sebagai manajer. Nah, setelah saya melakukan penyebaran pemahaman ini, mereka lebih mengerti dan lebih paham, serta bagaimana cara melakukan tindakan kepada murid-murid kita. Dengan cara melakukan segitiga restitusi, mereka lebih paham, lebih memahaminya. Refleksi yang kedua yaitu pada saat pembuatan keyakinan kelas bersama murid di kelas 2 SD Negeri Baru Tunggul 4 pada tanggal 28 Mei 2024 yang diikuti sebanyak 34 siswa. Murid-murid sangatlah antusias dalam membuat keyakinan kelas. Mereka itu mengerti dan paham setelah melakukan pembuatan keyakinan kelas bahwa setiap kelas itu harus mempunyai keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Dan refleksi yang ketiga itu bagi diri saya sendiri, yaitu perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti pada budaya positif di SD Negeri Baru Tunggul 4 ini, Kabupaten Bandung. Semoga kami, para guru SD Baru Tunggul 4, bisa melaksanakan budaya positif dari mulai sekarang dan selamanya. Dan rencana perbaikan implementasi ke depannya
dan rencana perbaikan implementasi ke depannya, dan rencana perbaikan implementasi ke depannya, dan rencana perbaikan implementasi ke depannya. Rencana perbaikannya selalu melaksanakan evaluasi secara berkala, terus melakukan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, dan terus meningkatkan ilmu pengetahuan terutama tentang budaya positif. Rencana perbaikannya selalu melaksanakan evaluasi secara berkala, terus melakukan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada. Mungkin itu yang dapat saya paparkan dalam aksi nyata ini, mudah-mudahan berguna bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi dan umumnya bagi semua yang dapat melihat diseminasi saya ini. Terima kasih. Sebaik-baiknya manusia adalah berguna bagi orang lain. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.